Hari ini kita fokus ke satu metode riset yang, wah, sering banget dibilang standar emas, apalagi di dunia pendidikan. Uji acak terkendali atau Randomized Controlled Trials, RCT. Iya betul, sering diagung-agungkan ya. Nah, kita mau bedah nih pakai sumber dari buku Research Methods in Education. Tujuannya apa? Biar kita sama-sama paham. Apa sih RCT itu? Kenapa dianggap hebat? Terutama soal klaim kausalitasnya. Tapi juga, apa aja sih batasannya? Biar imbang gitu lihatnya. Setuju, penting banget lihat dari banyak sisi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Jadi, kalau penelitian eksperimental, termasuk RCT ini, intinya peneliti itu sengaja ngatur kondisi kan? Betul, ada yang dimanipulasi, ada yang dikontrol, peneliti ngasih intervensi ke satu variabel, namanya variabel independen, terus dilihat efeknya ke variabel lain, variabel dependen. Nah, klaim utamanya RCT tadi soal kausalitas ya, hubungan sebab akibat. Iya, itu daya tarik terbesarnya. Kalau kita bisa singkirkan semua kemungkinan penyebab lain, ya kita bisa lebih pede bilang kalau hasil yang kita lihat itu memang disebabkan oleh intervensi kita. Itu idenya. Oke. Terus, gimana tuh prosesnya kalau di lapangan? Misalnya, kita mau tahu nih, metode ngajar baru ini beneran bikin nilai siswa naik nggak sih? Nah, ini ada beberapa langkah kunci yang biasanya dijelasin. Pertama, kita pilih dulu partisipannya. Idealnya, acak dari populasi yang kita tuju. Pengambilan sampel acak. Oke, ambil sampel acak. Terus yang kedua, dan ini penting banget, partisipan yang udah kepilih itu dibagi lagi. Dibagi ke kelompok kontrol sama kelompok eksperimen. Nah, pembagiannya ini harus acak juga. Ini namanya alokasi acak. Acak lagi ya? Kenapa harus acak banget sih pembagian kelompoknya? Nah, ini dia intinya. Sebelum dikasih perlakuan beda, kita kan pengen dua kelompok ini sebisa mungkin mirip dalam segala hal, ya kan? Iya dong, biar fair bandinginnya nanti. Betul. Nah, pengacakan atau randomization ini cara terbaik buat mencapai itu. Termasuk buat faktor-faktor yang mungkin kita nggak kepikiran atau bahkan nggak tahu gitu. Biar seimbang aja startnya. Oke, jadi setelah dibagi dua kelompok secara acak, terus gimana? Biasanya, kita ukur dulu kondisi awal mereka. Pakai pretest, misalnya nilai awal mereka. Buat mastiin lagi kalau emang nggak ada perbedaan signifikan di awal antara kelompok kontrol dan eksperimen. Masuk akal. Biar yakin startnya sama. Terus? Baru deh intervensinya dikasih, tapi hanya ke kelompok eksperimen. Kelompok kontrol ya dapat perlakuan biasa aja atau nggak dapat intervensi sama sekali. Oh, jadi yang satu dapat metode baru, yang satu enggak. Iya, dan selama proses itu, penting banget buat menjaga kondisi lain tetap sama buat kedua kelompok. Kecuali ya intervensi itu tadi. Jangan sampai ada faktor lain yang masuk, terus bikin hasilnya bias. Kontrol variabel namanya ya. Betul. Nah, setelah periode intervensi selesai, kita ukur lagi kondisi mereka, pakai post-test. Baru deh kita bandingkan hasil post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Kalau ada beda yang signifikan, dan kita udah yakin prosesnya benar, nah, kita bisa lebih yakin bilang itu efek intervensinya. Wah, oke. Jadi pengacakan itu ya kuncinya buat ngatasin yang katanya masalah fundamental inferensi kausal itu, yang bilang kita nggak bisa lihat orang yang sama dalam dua kondisi berbeda sekaligus. Tepat sekali. Karena kita nggak bisa lihat satu orang dapat intervensi dan nggak dapat intervensi di waktu yang sama, cara terbaik mendekatinya ya bikin dua kelompok yang mirip banget lewat pengacakan tadi. Jadi, perbedaannya di akhir lebih mungkin karena intervensinya. Nggak heran ya kalau metode ini populer banget. Kayak di Amerika ada What Works Clearinghouse itu kan ya, yang review program pendidikan mana yang efektif, dan kayaknya mereka sangat mengandalkan RCT. Betul. Atau di Inggris juga ada inisiatif besar kayak Educational Endowment Foundation. Mereka danain riset pendidikan besar-besaran. Banyak banget RCT yang mereka jalankan di ribuan sekolah. Sampai pemerintahnya bilang ini cara terbaik tahu kebijakan berhasil atau enggak. Tapi, pasti ada tapinya dong ya. Nggak mungkin sesempurna itu kan di dunia nyata. Nah, iya. Justru di situ tantangannya. Apalagi di pendidikan yang situasinya kompleks banget. Beda sama lab yang steril ya. Sumber kita juga nyorot ini kok. Apa aja tuh tantangannya? Macem-macem. Mulai dari kompleksitas situasi kelas, dinamika guru-murid yang unik, terus ada isu etis juga. Misalnya, etis nggak sih kita nahan suatu metode yang kayaknya bagus dari kelompok kontrol? Padahal mungkin mereka butuh. Iya juga ya, dilema itu. Belum lagi soal implementasi di lapangan. Memastikan pengacakan itu benar-benar murni dan semua prosedur diikuti itu kadang susah banget. Sekolah kan punya kesibukan sendiri. Bener banget. Dunia nyata emang lebih berantakan ya.
Jadi RCT ini mungkin bisa bilang apakah sesuatu bekerja, tapi mungkin kurang bisa cerita kenapa atau bagaimana cara kerjanya. Gitu ya? Bisa dibilang gitu. Itu salah satu kritik yang sering muncul. Dia fokus ke hasil akhir, ke angka rata-rata, padahal di pendidikan kan kita pengen tahu lebih dalam, kenapa kok metode ini berhasil buat si A, tapi nggak buat si B? Nah, itu dia. Hasil rata-rata itu kadang bisa nutupin variasi penting. Mungkin rata-ratanya naik dikit, tapi ternyata ada sebagian siswa yang malah turun nilainya pakai metode baru itu. Gaya, hasil dari satu sekolah, apa bisa langsung dipakai di sekolah lain yang beda banget kondisinya? Itu juga isu besar, validitas eksternal namanya. Apakah hasil RCT di konteks A bisa berlaku di konteks B, C, D? Perlu hati-hati banget menyimpulkannya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat pendengar, RCT ini jelas alat yang kuat ya, terutama kalau mau cari bukti sebab akibat yang rigoros, pakai kontrol dan pengacakan. Buktinya sering dianggap paling kuat lah soal apa yang berhasil. Iya, kekuatannya di situ. Tapi ya itu tadi, bukan tanpa celah. Kompleksitas dunia nyata, isu etis, terus keterbatasannya dalam menjelaskan kenapa dan bagaimana sesuatu bekerja, itu artinya kita nggak bisa cuma ngandelin RCT doang. Jadi dia salah satu alat penting, tapi bukan satu-satunya alat di kotak perkakas riset kita ya. Betul banget. Idealnya sih, bukti dari RCT itu dilengkapi sama metode lain. Mungkin data kualitatif, wawancara mendalam, studi kasus, biar pemahamannya lebih utuh, lebih kaya konteks. Nah, ini jadi bahan pemikiran menarik nih buat Anda yang mendengarkan. Iya, coba Anda renungkan. Mengingat kekuatan RCT buat nunjukin sebab akibat, tapi juga batasannya soal kompleksitas dan penjelasan mengapa, gimana sebaiknya Anda menimbang bobot bukti dari sebuah RCT. Terutama saat harus bikin keputusan di bidang serumit pendidikan, di mana konteks lokal dan keragaman siswa itu penting banget.